Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mahasiswa program Diploma 3 Teknik Elektronika FT-UNJ, saya akan menjelaskan pokok bahasan deskripsi sistem yang diusulkan pada mata kuliah Tata Tulis Laporan PJJ keempat ya. Minggu lalu PJJ 3 itu state of the art ya. Oke, masuk ke tujuan instruksional PJJ 4. Setelah mengikuti pembelajaran, diharapkan mahasiswa dapat membuat deskripsi dari sistem yang diusulkan, dapat membuat diagram blok dari sistem yang diusulkan, membuat flowchart, menentukan kinerja dari sistem yang diusulkan, dan menentukan kriteria yang dipakai untuk menguji sistem yang diusulkan. Oke, kita mulai. Sebelum mengikuti PJJ 4 ini beberapa prasyarat ya. Yang pertama, mahasiswa harus sudah mempunyai state of the art ya dari sistem yang akan diusulkan. Paling tidak sudah mempunyai rumusan masalah, terus dapat menentukan kata kunci dari rumusan masalah yang nanti akan dipakai untuk mendapatkan teori yang relevan dan artikel-artikel hasil penelitian yang relevan. Oke, ini contoh dari topik penelitian yang akan saya buat gitu misalnya. Jadi saya mau membuat suatu resistansi meter digital. Jadi resistor kita semua tahu yang banyak di pasaran itu ada resistor yang menggunakan gelang warna ya. Yang 1%, setengah persen, 0,1% sampai 20% toleransinya. Mempunyai nilai dari 1 ohm sampai ratusan mega ohm. Nah, itu ada resistor yang nilainya bisa dilihat dari kode gelang warna. Ada yang 4 warna, ada yang 5 warna, ada 6 warna, dan seterusnya. Tapi karena satu lain hal, kode warna itu tidak bisa dijadikan referensi untuk menentukan nilai resistansinya. Ya, mungkin saja resistornya itu berubah nilai atau gelang warnanya terkelupas sehingga kita mempunyai keraguan-raguan ini nilainya berapa ya kalau pakai gelang warna kok nggak sesuai gitu ya, warnanya sudah buram atau sudah apa ya, tercemar oleh apa ya, warna yang lain itu. Jadi caranya ya ini dengan melihat state of the art, penelitian sudah ada celah bahwa kita bisa menentukan suatu resistansi resistor tetap Rx ini ya dengan cara Rx itu diseri dengan resistor tetap yang sudah kita ketahui nilainya, Rf. Di Rf ini R referensi yang sudah kita ketahui nilainya, dihubungkan seri dengan Rx yang kita mau tahu nilainya berapa, terus dikasih sumber tegangan tetap yang sangat stabil. Misalnya berapa? Plus 5,00 volt. Ya, 5000 milivolt. Terus nanti tegangan di keluaran di Rx dihubungkan ke kaki analog 0 dari Arduino Uno R3 yang juga dikasih sumber tegangan yang konstan stabil 5,00 volt. Terus nanti secara serial Arduino Uno ini dihubungkan ke LCD 4x20 karakter menggunakan I2C ya. Jadi menggunakan SDA, serial data, sama serial clock SDA SCL. SDA itu kaki A5 A6, kalau SDA SCL di LCD-nya sudah ada ditulisnya situ. So, tegangannya juga sama plus 5 volt. Jadi ini blok diagramnya ya. Ingat sebelah kiri input, sebelah kanan output ya. Jangan kebalik ya. Sebelah kiri masukkan, sebelah kanan output. Jangan sebelah bawah input, sebelah atas output. Ingat sebelah kiri input, sebelah kanan output ya. Itu aja. Ini blok diagramnya.
Paling tidak Anda sudah bisa membuat blok diagram seperti ini ya. Nggak perlu pakai aplikasi penggambar ya. Gambar pakai penggambar kotak di Microsoft Word aja sudah cukup ya. Atau pakai Visio juga bisa. Ini lebih bagus ya dibanding menggunakan aplikasi yang malah bingung gitu. Oke, jadi resistansi meter digital ini nanti menggunakan teori hukum Ohm. Jadi dibuat menggunakan teori hukum Ohm. Hukum Ohm pada rangkaian pembagi tegangan menggunakan dua resistor. Gitu ya. Jadi rangkaian pembagi tegangannya ini ada RF, R referensi sama Rx yang diukur, dihubungkan ke sumber tegangan DC plus 5,00 volt. RF adalah fix resistor dengan nilai toleransi 1%. Kalau ada di bawah ini pakailah. Misalnya 0,5% silakan. Rx adalah resistor under measurement atau yang akan diukur. Nah, tegangan di Rx itu sama dengan Rx, bukan tegangan di Rx ya. Persamaan Rx dengan menggunakan rumus pembagi tegangan itu sama dengan tegangan di Rx dikali Rf dibagi 5 volt, karena sumbernya 5 volt ya, dikurangi tegangan di Rx. Nah, sekarang Rf-nya sudah kita ketahui, sumber sudah diketahui, nah tinggal Vrx. Nah, Vrx ini diukur menggunakan ADC 10 bit internal Arduino Uno. Arduino Uno kan punya ADC di dalam kaki-kaki analognya itu ya. ADC analog tuh digital converter. Dia 10 bit 2 pangkat 10 jadi 0 sampai 10 23. Jadi gitu ya. Jadi kalau 0 volt ya 0000, kalau 5 volt ya 10 bit 11111111. Jadi 3 FF hexa karena 10 bit. Nah, nanti nilai Rx-nya yang ini dihitung menggunakan Arduino dan kemudian dikirim ke LCD I2C atau LCD serial. Itu seperti itu intinya. Nah, deskripsi sistem yang diusulkan Anda harus bisa membuat itu ya. Jadi deskripsi sistem yang saya usulkan ini ya sistem pengukur resistor tetap. Ya gitu aja. Sistem pengukur resistor tetap. Jadi saya mau membuat suatu sistem pengukur resistor tetap. Nah, rentangnya berapa? Kalau bicara resistor tetap, kalau mengukur resistor tetap, rentangnya berapa? Oh, rentangnya berarti dalam ohm. Kalau resistor tetap, jadi 1000,00 ohm sampai dengan ini 100 kilo ya. Salah satunya 1 mega ya. Ini dulu, 1 mega. Nah, gini. Nah, gitu ya. Jadi kalau Anda mau membuat sistem pengukur kapasitor tetap, berarti ya sistem pengukur kapasitor tetap. Rentang kapasitornya berapa yang mau diukur itu? Misalnya 1 picofarad sampai 100 picofarad. Nah, gitu. Jangan sampai semua bisa diukur ya. Ya jangan gitu, nanti nggak kelar-kelar. TA-nya ya rentangnya pendek aja gitu ya. Terus selain dapat mengukur resistansi resistor tetap, nanti hasil pengukurannya dilempar kemana? Oh, ternyata pakai LCD. LCD itu banyak ya, 1 kali 20 karakter, 2 kali 20 karakter, 4 kali 20 karakter, atau 80 kali 40 dan sebagainya. Ini pakai LCD 4 kali 20 karakter. Terus unjuk kerja dari alat ukur resistor, ini ya kalau alat ukur kita bicara kesalahan. Kalau alat ukur kesalahannya tinggi ya buang. Ini kesalahannya di bawah 1%, plus minus 1%. Jadi kalau Anda cari teori, namanya alat ukur itu instrumen, ini bisa dikatakan instrumen kalau errornya, kesalahan pengukurannya, dibandingkan dengan resistor yang referensi, yang sudah ada, itu berapa persen kesalahannya. Jadi misalnya gini, ini rumusnya error dalam persen, nilai resistor hasil ukur frekuensi, hasil ukur
alat ukur referensi dikurangi hasil ukur alat yang Anda buat dibagi hasil ukur alat referensi dikali 100%. Jadi misalnya Anda punya suatu resistor, ini yang diukur menggunakan alat ukur yang punyanya PT Sukovindo, itu misalnya 10,0000 kilo ohm. Nah, terus yang Anda buat itu menghasilkan berapa pada saat mengukur RX? Nyata alat Anda memberi hasil 10,1 kilo ohm. Nah, berarti kan 10.000 dikurangi 10.100 minus 100 kan? Minus 100 dibagi 10.000 kali 100%. Nah, berapa tuh? 1%. Minus 1%. Berarti errornya minus 1%. Jadi ini kesalahannya yang didapat di toleransi, ya, toleransi. Jadi maksudnya kesalahan yang boleh dimiliki oleh alat ukur, suatu alat ukur itu ya minus 1% sampai positif 1%. Terus waktu konversinya di bawah 2 detik. Ini unjuk kerja, ya, unjuk kerja. Jadi deskripsi sistem yang diusulkan ini Anda harus bisa mendeskripsikan kayak apa sih sistem yang mau Anda buat itu, gitu ya. Deskripsinya ya namanya, terus rentang yang mau dibuat. Jadi kalau membuat pengendali kecepatan putaran motor itu berarti yang disebut pengendali kecepatan itu di berapa kecepatan yang bisa dikendalikan. Jadi misalnya 1000 rpm sampai 2000 rpm gitu. Misalnya. Terus bisa sistem yang dapat mengendalikan lampu nyala mati. Nah, itu. Jadi rentangnya ya nyala. Nyala itu berapa? Disebut nyala itu berapa volt, berapa kandela, atau berapa flux, atau berapa lumen. Kalau mati berapa? Itu ya. Saya teruskan. Nah, jadi deskripsi yang diusulkan topik maksudnya topik. Instrumentasi pengukur nilai resistor tetap. Ini topik tugas akhirnya. Jadi apa sih mau dibuat? Topiknya apa sih? Membuat instrumentasi. Mengukur apa? Mengukur resistor. Oh ya. Terus rumusan masalah, masih ingat ya, harus ditulis dalam kalimat tanya, ada tanda tanya ya. Bagaimana ketelitian sistem pengukur nilai resistansi tetap menggunakan ADC 10 bit internal Arduino Uno R3 tanda tanya. Itu ya. Nah, disebut rumusan masalah yang baik itu kalau sudah lengkap kata kuncinya. Jadi kalau rumusan masalah belum bisa dijawab, ya, Anda belum bisa menjawab suatu rumusan masalah, karena rumusan masalah itu kan dalam bentuk kalimat tanya. Kalau pertanyaannya tidak bisa dijawab dengan cara mencari, membaca informasi, berarti rumusan masalahnya belum lengkap. Misalnya, bagaimana? Nah, itu kan apa? Malah banyak pertanyaan gitu ya. Tapi kalau bagaimana ketelitian sistem mengukur nilai resistansi tetap menggunakan ADC 10 bit internal Arduino Uno R3, udah jelas nih. Oh, ini mau membuat sistem mengukur nilai resistansi pakai ADC nya Arduino Uno, udah gitu aja. Nah, terus bagaimana ininya mengeluarkan hasilnya? Ya tentu dikeluarkan. Suatu instrumentasi itu mengeluarkan data hasil pengukurannya menggunakan dua cara. Supaya manusia bisa mendapatkan nilai hasil pengukurannya, ya supaya bisa masuk ke otak, itu lewat mata atau lewat telinga. Gitu. Kalau lewat mata berarti ya display, kalau lewat telinga berarti pakai suara. Jadi Anda bisa pakai display, ada tulisan nilai RX titik 2 10,00 kilo ohm misalnya gitu, atau menggunakan suara resistor yang diukur sebesar 10 kilo ohm. Nah, misalnya seperti itu pakai suara. Nah, judul TA-nya itu diturunkan dari rumusan masalah. Jadi ketelitian sistem pengukur nilai resistor berbasis Arduino Uno R3. Gitu aja ya. Ini juga nggak begitu harus wajib seperti ini ya. Pokoknya Anda tahu bagaimana cara menurunkan judul, menurunkan rumusan masalah.
Nah, kata kunci ini adalah kata yang ada di dalam rumusan masalah yang Anda buat, ini dipakai untuk apa? Dipakai untuk mendapatkan teori. Teori yang diperoleh digunakan untuk apa? Untuk menjawab rumusan masalah. Gitu. Jadi siapakah Presiden Republik Indonesia ketiga? Nah, udah jelas itu. Ya cari aja di data lembar negara Presiden Republik Indonesia ketiga siapa. Gitu. Tapi kalau siapakah? Nah, nggak bisa. Siapakah presiden? Wah, seluruh dunia punya presiden. Siapakah presiden Republik Indonesia? Yang mana? Yang ketiga, wah, baru lebih spesifik. Jadi, ini kan rumusan masalahnya bagaimana ketelitian sistem pengukur nilai resistansi tetap menggunakan ADC 10 bit internal Arduino Uno R3, tanda tanya. Jadi yang pertama yang diukur resistor ya, resistor. Kata kunci resistor pertama. Terus kalau Anda sudah resistor, rangkaian pembagi tegangan menggunakan resistor. Tuh. Terus resistansi meter digital. Ada kan resistansi ini digital. Ketelitian, disebut errornya itu berapa, mengukurnya bagaimana, disebut instrumen itu baik kalau errornya berapa, dan seterusnya. Terus di sini ada Arduino Uno. Nah, berarti Arduino Uno-nya dipelajari ya sebagai kata kunci untuk dicari datanya. Terus jangan lupa ADC internal 10 bit itu seperti apa ya. Ya, rentangnya berapa. Terus LCD yang dipakai kan LCD I2C ya, yang serial. Berarti ya LCD I2C board plus LCD parallel board. Jadi kalau ada LCD I2C itu sebetulnya LCD paralel dalam board, terus dihubungkan ke board I2C. Nah, dua buah board ini kalau dijadikan satu, dedicated ya, solder gitu. Ini nanti jadinya LCD I2C. Jadi kabelnya cuma 4, SDA, SCL plus ground. Jangan lupa, ini kan hardware ya, LCD I2C. Dia perlu software library supaya bisa dibaca oleh Arduino. Namanya LCD serial.h. Nah, LCD serial.h ini harus di-include-kan di waktu compile membuat IDE, program IDE di Arduino Uno, ini harus di-load, include LCD serial.h. Ya, harus di-download dulu, harus di-copy ke dalam IDE Anda. Kalau enggak, ya nggak bisa. Setelah itu, Anda juga harus mempelajari fungsi LCD serial itu apa aja. Print screen, clear SCR, menulis di baris 1, baris 2, baris 3, atau menulis di posisi kursor, gambarnya miring, kotak-kotak, bahasa Jepang, dan sebagainya. Itu ada di LCD serial function ya. Jangan lupa ini. Nah, ini semua kata kunci ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini semua kata kunci. Nah, dari kata kunci yang tadi ini, Anda cari teorinya di Kasanah Pengetahuan Ilmiah. Teorinya ya, teorinya. Jadi cari definisi resistor. Definisi resistor tetap, jenis-jenis resistor itu apa. Nanti ada yang tetap, tidak tetap, dan sebagainya. Nanti ada toleransi, ada gelang warna, dan seterusnya. Cari ya, cari teorinya. Kalau cari teorinya nanti harus ada citasinya ya, jangan hanya dilihat halaman 17 di fotokopi, tapi jangan lupa memfotokopi juga halaman depan, daftar isi, sama halaman paling belakang. Biar ketahuan ya judul bukunya, yang nulis siapa, penerbitnya, tahun, halaman. Terus cari tuh teori rangkaian pembagi tegangan ya menggunakan 2 resistor. Terus cari juga persamaan untuk menurunkan VRX-nya berapa. Itu ada teorinya. Terus cari teori yang menyebutkan definisi sistem pengukur resistor. Ketelitiannya bagaimana, errornya bagaimana. Cari teori Arduino Uno R3 dalam bentuk datasheet.pdf ya. Nanti dibahas
pin-pin yang ada di Arduino Uno. Kalau analog itu ada A0 sampai A6, kalau digital D1 sampai D berapa? 13. Mana pin VCC, mana ground, mana SDA, SCL. Kalau SDA itu di kaki A5, SCL kaki A6. Tapi kalau Arduino Uno R3 itu di sebelah dekatnya power supply itu sudah ada SDA, SCL. Walaupun di PCB-nya terhubung ke A0, ke A5, A6 ya. Terus bagaimana menulis program menggunakan IDE, IDE Arduino Uno. Terus Anda bahas itu LCD I2C, pin-pinnya bagaimana, pin SDA, SCL-nya di kaki berapa, terus library LCD serial.h, sama LCD serial function-nya. Itu harus ada teori-teorinya ya, di Khasanah Pengetahuan Ilmiah. Nah, selain teori, yang Anda harus cari juga adalah artikel hasil penelitian. Ya, ini hasil penelitian di mana dia? Di proceeding artikel atau seminar nasional atau internasional, atau jurnal-jurnal yang sifatnya nasional atau internasional. Terus yang dicari kayak apa? Ya yang nggak mungkin yang kalau artikel yang dicari harus sama persis. Kalau sama persis dan ada, berarti kan sistem yang Anda buat itu sudah banyak gitu ya. Nah, jadi yang dicari pertama adalah cari artikel hasil penelitian yang membuat sistem pengukur resistor menggunakan rangkaian pembagi tegangan berbasis resistor. Ini yang dicari ini ya, cari prosesornya bebas, mau pakai Arduino, pakai microcontroller, pakai Xilinx, pakai FPGA, pakai macam-macam boleh ya, pakai DigiSpark, pakai 8080, 8085, pakai prosesor i-series itu boleh-boleh aja, yang penting sistem pengukur resistor menggunakan rangkaian pembagi tegangan. Terus cari sistem pengukur tegangan DC ya, menggunakan ADC internal 10 bit dari Arduino Uno. Cari nih ya. Input tegangannya sama displaynya nggak perlu dipikirin, yang penting Anda mencari ini loh. Arduino Uno dipakai untuk mengukur tegangan itu bagaimana caranya. Nggak perlu yang tegangan dapat dari mana, langsung baterai atau pakai pembagi tegangan atau itu nggak usah. Terus dicari juga teori sistem penampil digital menggunakan LCD I2C serial. Jadi yang dibahas ini LCD I2C serial. Menggunakan Arduino itu bebas. Nah, kalau Anda mendapatkan artikel di tiga subsistem ini, ya, itu berarti Anda mempunyai hasil empirik penelitian yang lain bahwa pengukur resistor menggunakan rangkaian pembagi tegangan ini, menggunakan resistor, ini sudah terbukti loh, bisa dipakai. Terus yang berikutnya, Anda juga mendapatkan empiris penelitian orang lain bahwa ADC internal 10 bit ini punyanya Arduino Uno, ini terbukti dipakai untuk mengukur tegangan. Terus Anda juga mendapatkan bukti bahwa LCD I2C serial ini bisa dipakai gitu. Itu yang ketiga, ya. Jadi ini implementasi ya. Artikel hasil penelitian ini implementasi. Kalau ini ranah teori. Teori. Nah, kembali lagi ke blok diagram. Nah, blok diagramnya kayak gini, gitu ya. Jadi sebelah kiri input, ada proses, terus outputnya langsung LCD. Nggak pakai apa-apa nih, mau diterusin pakai IoT bebas, tapi ini hanya seperti ini. Bikin seperti ini aja sudah bisa membuat TA. Ya, nggak usah yang canggih-canggih. Terus, kalau sudah membuat blok diagram, bisa membuat deskripsi dari sistem yang diusulkan, Anda harus bisa membuat flowchart ya, flowchart system, bukan sketch ya. Bukan sketchnya program, tapi flowchart system. Bukan flowchart program, flowchart system. Ini pseudocode, bahasa langkah-langkah mesin. Kalau Anda lihat mesin penjual minuman otomatis di bandara terminal itu kan ada ya.
Ada lemari isinya botol minuman, botol atau kaleng-kaleng minuman. Terus itu ada tombol-tombol pilihan, ada masukkan uang. Jadi pada saat itu dinyalakan, ya, pada saat itu dinyalakan alatnya, itu sistemnya menunggu ada yang masukin duit apa enggak. Nah, gitu. Pertama, itu flowchart-nya. Jadi baca apakah ada yang masukin duit. Kalau ada, nah ini yang berikutnya ya, kalau ada, dicek duitnya itu valid apa enggak. Kalau valid berapa duit, misalnya 50.000. Kalau 50.000 itu bisa beli apa aja. Nah, setelah 50.000 valid terdeteksi, tampilkan duitnya 50.000, terus menunggu usernya mencet minuman yang mau dibeli, gitu. Dan seterusnya sampai selesai. Itu namanya pseudocode. Jadi pseudocode ini kayak otaknya sistem gitu. Langkah-langkah yang dikerjakan sistem secara keseluruhan. Itu tempatnya di mana ya? Di dalam prosesornya, di Arduino-nya. Jadi intinya mengendalikan aktuator. Jadi aktuator dari sistem pengukur resistansi, aktuatornya ya output. Terus output sistem yang diusulkan ya LCD kan. Jadi ingat ya, sistem tidak pernah selesai. Tidak ada sistem selesai selama tegangan masih on. Ingat, biasakan memulai dari memberi nama. Ya. Ingat ya, sialisasi. Ini sialisasi. Kenalkan ini sialisasi atau inisialisasi. Inisial, memberi nama. Inisial. Inisialisasi atau inisial. Itu. Nah, ini coba. Ini flowchart-nya nih. Pertama on ya. On itu ya tegangan diterapkan pada sistem on. Begitu tegangannya on, ini langkahnya di dalam prosesor ya. Tampilkan teks 1 ke LCD. Tampilkan teks 1. R-nya ada apa enggak peduli dia. Yang penting ini, ingat ya. Flowchart ini step. Jadi prosesor di Arduino itu hanya bisa mengerjakan satu instruksi dalam satu saat. Dia bukan multitasking ya. Satu langkah satu. Pada saat sampai di sini ya pada saat di sini itu baru tampilkan teks 1. Belum mengambil data, belum proses, belum ngapain. Cuma tampilkan teks 1. Teks 1 itu apa sih? Tulisan resistansi meter digital. Di mana? Di LCD. Jadi begitu dinyalakan, nanti setelah sistem siap, LCD-nya ada muncul tulisan resistansi meter digital. Nah, gitu. Di baris pertama kan 4x20 kan? Setelah selesai menampilkan teks 1, baru lihat nih, baru ke bawah. Baca VRX di pin A0. Ya, baca tegangan VRX di pin A0. Nah, baca ini pakai apa? Read. Ya, instruksinya read. Read A0. Nah, di assignment ke 1 nilai, misalnya V. V in sama dengan read A0. Setelah VRX dikonversi menjadi suatu nilai digital, VRX ya, misalnya inputnya 2 volt. Kalau VRX-nya 2 volt, RF-nya sudah diketahui, tegangan 5 volt diketahui, sehingga ketemu RX-nya kan. Pertama RX-nya misalnya 5 kilo ohm. Nah, RX 5 kilo ohm ini dibandingkan. Apakah RX di bawah lebih kecil dari 1 kilo? Bukan, kan RX-nya 5 kilo kan. Apakah 5 kilo lebih kecil dari 1 kilo? Bukan, no ke sini. Apakah RX lebih besar dari 1 mega? No. Nah, kalau no, langsung hapus teks 2. Teks 2 ini lokasi tempat nilai R2, gitu ya. Terus tampilkan RX di teks 2. RX-nya berapa? 5 kilo. Jadi nanti line 1 resistansi meter digital, line 2 RX sama dengan 5 kilo ohm. Nah, gitu. Delay 1 detik. Setelah delay 1 detik, fungsinya delay 1 detik buat apa? Pada saat nilai R-nya
ditampilkan di LCD, kalau R-nya lepas dari sistem, itu masih ada nilainya. Nah, setelah selesai 1 detik, dia larinya ke sini nih. Baca VRX lagi. Kalau ternyata 5 kilonya masih ditaruh di situ, ya masih dibaca lagi terus. Akhirnya begini, ini ke sini. Tapi kalau ternyata RX-nya diganti jadi 1 kilo, diganti jadi 100 ohm misalnya ke sini, 100 ohm ya. Baca VRX misalnya tegangan 0,1, 0,1 RX-nya terhitung 100 ohm. Nah, coba lihat ya, 100 ohm. RX di bawah 1 kilo, iya kan, iya kan? RX-nya 100 ohm. Apakah RX di bawah 1 kilo? Iya. Jadi if then rule, iya. Kalau iya ke sini. Nah, hapus tag 2. Tag 2 itu apa? Tempat tadi nilai yang tadi itu. Tadi kan 5 kilo dihapus. RX sama dengan kosong, tampilkan teks 3. Teks 3 isinya resistor out of ring, goblok. Nah, gitu. Resistornya di luar ring. Ringnya kan dari 1 kilo sampai 1 mega. Nanti kasih 100 ohm, nggak bisa. Delay 1 detik, terus kembali lagi ke sini. Nah, ini terus, seperti ini terus. Jadi nggak pernah mati nih, nggak pernah mati sistemnya. Karena nggak pernah N, di sini nggak ada N, nggak pernah. Jadi selalu muter terus. Ini namanya flowchart ya. Tapi tidak ada A0 gitu ya, A0 dan seperti ini. RX ini hanya bahasa pseudocode. Nah, Anda membuat ini dulu, jangan membuat program, terus baru bikin seperti ini, ngawur itu. Kalau bikin program dulu, terus baru bikin seperti ini, kacau nanti. Jadi bikin dulu secara logika, langkah-langkahnya itu dibikin, kalau sudah benar, baru dibikin programnya. Nah, sekarang kinerja sistem yang diusulkan. Sistem yang diusulkan, kinerjanya dapat mengukur rentang resistor dari 910 ohm sampai 1,2 mega ohm. Tadi kan bisa ngukur 1 kilo sampai 1 mega. Tapi rentang yang dapat diukur itu 910 sampai 1,2 mega ohm. Terus kinerjanya berikutnya adalah error ya. Error pengukuran ini hasil menggunakan alat yang diusulkan dibandingkan dengan alat ukur referensi punyanya PT Sukovindo atau referensi di lab 501B yang harganya sekian puluh juta itu misalnya alat yang, jadi kita punya resistor nilainya itu 10,123 kilo ohm. Ya, itu sudah paten itu. Jadi resistansinya betul-betul 10,123 kilo ohm atau 10.123 ohm. Nah, alat yang dibuat itu mengukurnya berapa? 10.000 ohm. Nah, berarti kan 10.123 dikurangi 10.000 dibagi 10/3. Itu ya. Berarti berapa persen itu? Ya. Errornya, ini kinerja sistem yang diusulkan mempunyai errornya -1% sampai dengan +1%. Jadi dia bisa mengukur lebih rendah dari yang seharusnya, bisa mengukur sama seperti yang seharusnya, atau mengukur kelebihan 1%. Terus waktu konversinya, jadi begitu dipasang RX-nya, itu sampai keluar display, ini dari 100 milisecond sampai 2 detik. Gitu ya. Itu kinerja. Kinerja itu ya output dibagi input sebetulnya. Nah, ini kan outputnya kan nilai display, inputnya pada saat dipasang, berarti kan waktu. Setelah itu persentase, kalau alat ukur instrumentasi ini errornya. Nah, sekarang kinerja kriteria pengujian sistem bagaimana? Kriteria pengujian itu maksudnya gini. Bagaimana cara menguji sistem ya supaya kita bisa tahu bahwa sistem yang dibuat ini sudah selesai. Sudah selesai dibuat, sudah benar. Jadi sudah berhenti, proses membuat sudah berhenti gitu ya. Ya kalau kita mau ke Jogja, tentukan dulu Jogjanya Jogja, Jalan Jogja,
Toserba Jogja, Gang Jogja, atau Kota Yogyakarta. Kalau Kota Yogyakarta, ya tentukan dulu jalan apa. Jalan Malioboro, Jogja. Nah, berarti Anda bisa meyakinkan bahwa sudah sampai Jogja kalau Anda sudah berada di Jalan Malioboro, Jogja. Caranya menggunakan GPS. Coba, Anda kan nggak ngerti ini Jalan Malioboro bukan, tuh ada jalan yang melungker-melungker, jalan apa? Anda pakai GPS Garmin, ambil posisi, terus nanti keluar longitude latitude, terus itu longitude latitude Anda masukkan Google Map, muncul dia Jalan Malioboro. Oh bener, berarti Anda sudah sampai Jalan Malioboro Jogja. Itu cara kriteria menguji kalau Anda sudah sampai TKP. Nah, untuk menguji sistem instrumentasi pengukur resistansi sudah selesai apa enggak, ya dicoba alat ukurnya itu dicoba untuk mengukur resistansi resistor tetap yang ada di pasaran. Cari yang ada di pasaran tuh berapa, dicari ya, yang 1 ohm sampai 100 mega ohm yang ada di pasaran Anda cari toleransi yang 1% sampai 20%. Misalnya dapat 1 kilo gitu, 1 tampah gitu. Satu-satu Anda ukur. Pertama pakai alat ukur yang referensi berapa ohm, terus pakai alat Anda berapa ohm. Itu ya, Anda cari errornya. Terus waktu konversinya berapa. Nah, nanti data resistor yang 1 tampah tadi, yang 1 kilo itu, Anda urutkan dari yang paling kecil sampai paling besar. Nah, nanti lihat yang resistansinya 1 kilo sampai 1 mega ohm, ini errornya berapa. Gitu. Error kalau nilai resistor dari 1 kilo sampai 1 mega ohm itu errornya itu minus 1% sampai 1, dari minus 1% sampai plus 1%, dan waktu konversinya itu di bawah 2 detik, berarti alat yang Anda buat itu sudah bagus gitu. Kenapa yang di bawah 1 kilo? Ya nggak perlu, EGP aja yang gue pikirin. Misalnya resistansi 1 ohm yang kalau Anda ukur menggunakan sistem yang Anda buat, itu ternyata errornya minus 200%, biarin aja. Kan Anda sudah bilang bahwa resistansi meter yang Anda buat ini mempunyai rentang dari 1 kilo sampai 1 mega. Ya bego sendiri kalau dipakai untuk mengukur di bawah 1 kilo atau di atas 1 mega gitu. Pak, kalau waktu konversinya 2 hari gimana Pak? Ngukur berapa? Oh 20 mega? Ya biarin aja. Kan sistem yang dibuat itu mempunyai rentang 1 kilo sampai 1 mega. Dipastikan ya, kalau 1 kilo sampai 1 mega itu waktu konversinya 200 milisecond sampai 2 detik. Errornya minus 1% sampai plus 1%. Nah, kalau ngukur resistor yang 20 mega ohm ya nggak usah dipikir mau berapa, 2 hari, 2 bulan baru keluar, ya biarin aja. Itu kriteria pengujian sistem. Oke, saya kira cukup ya. Ini tugas PJJ 4 ini agak berat, ini banyak ya. Pertama, tuliskan topik penelitian, ini sudah ya, seharusnya nulis lagi gitu ya. Siapa tahu topiknya berubah. Tugas 4 nih topiknya berbeda dengan tugas 3, nggak ada masalah. Tuliskan topik penelitian, rumusan masalah TA, judul TA, dan kata kunci yang diturunkan dari rumusan masalah. 2. Buat deskripsi sistem yang Anda usulkan. Ya. 3. Tuliskan teori-teori dan artikel hasil penelitian yang terkait dengan rumusan masalah. Yang kelima, buat blok diagram sistem yang diusulkan. 6. Buat flowchart ya. Flowchart itu bukan program loh ya, tapi flowchart mesin. Terus tuliskan kinerja dari sistem yang diusulkan itu seperti apa. Terus 8. Tuliskan kriteria pengujian. Itu yang dari sistem yang diusulkan seperti apa. Jadi tugas keempat ini agak berat ya. Jadi saya kira cukup sampai di sini. Kalau ada pertanyaan langsung ke Google Classroom atau ke komentar di YouTube ya. Sampai di sini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.